dan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur, senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga mudah langkah kita menuju ke tempat kajian, mudah hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan. Ini merupakan sebuah karunia yang besar. Dan Allah memuliakan kita untuk bisa hadir di sini. Salah satu tempat yang Allah pastikan para malaikat ada yang berkeliling untuk mencari tempat-tempat kajian, dan mereka akan mengaminkan segala doa orang-orang yang hadir di tempat kajian-kajian tersebut, dan sekaligus menaungi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan, kita haturkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, adab manusia, dan juga untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sudah sangat paham banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita temui, banyak hal yang menjadi pelajaran, banyak hal yang menjadi pembelajaran, baik hidup yang kita alami sendiri maupun hidup orang lain, atau hidup yang diceritakan kepada kita semua. Itu semua pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil positifnya dan buang negatifnya, kan? Maka berbicara tentang kehidupan, ada 3 hal yang pasti atau mesti kita alami atau kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, hidup itu dinikmati. Yang kedua, hidup harus dijalani. Yang ketiga, hidup harus kita syukuri. Ya, jadi hidup itu ya, nikmati, jalani, syukuri, 3 hal. Kemarin kita sampaikan satu hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, riwayat Hakim, sama dia redaksinya dengan riwayat Tirmizi. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang dengan amal-amal solehnya, amal ibadahnya, amal kebaikannya, dan risau, gusar, sedih dengan amal-amal keburukannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Maka pun begitu dalam keluarga kita. Kalau kita ingin senang dengan kehidupan baik keluarga kita, kita senang mengajak anggota keluarga kita melaksanakan kebajikan-kebajikan, kita senang mencontohkan hal-hal yang baik dalam keluarga, dan takut kepada Allah manakala keluarga kita melakukan keburukan-keburukan, keluarga kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka keluarga itu adalah keluarga yang beriman kepada Allah. Maka hidup yang kita alami ini harus kita nikmati. Tapi menikmati itu dengan cara yang benar, dengan cara yang pas, dengan cara yang bijaksana.
Bagaikan sebuah makanan, makanan yang enak akan terasa enak, akan terasa nikmat, akan terasa berkualitas manakala kita menikmatinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, ya kan? Itulah fungsi agama. Fungsi agama itu memberikan nilai kepada kita semua, ya. Jadi fungsi agama itu memberikan nilai. Apa nilainya? Ya, bisa kita contohkan. Sedikit saja saya contohkan bagaimana perbedaan agama dengan yang tidak agama. Coba Abu Raka, coba berdiri Abu Raka. Ya, kemudian duduk. Ya, ini satu gerakan. Sekarang berdiri lagi. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian duduk. Apa bedanya? Ya. Ketika kita menghadirkan agama dalam pergerakan kita, maka dia mendatangkan nilai. Sama tadi berdiri kemudian duduk, ya kan? Gerakan yang pertama sama mendapatkan kenyamanan, sama mendapatkan kenikmatan. Tapi gerakan yang kedua dicontohkan tadi, sama gerakannya, tapi ada nilainya. Apa dia? Pahala, ya kan? Itu gunanya agama. Sama kayak ibu-ibu makan, ya. Makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan sama. Pada tamalik mulut. Sama-sama dinikmatin. Bedanya di mana? Kalau tangan kiri ibu tidak mendapatkan nilai, darat pahalana. Tapi begitu makan dengan tangan kanan bernilai. Karena itu diajarkan oleh agama. Lebih-lebih kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian selesainya kita ucapkan Alhamdulillah, maka nilainya menjadi plus. Itu bedanya agama dengan yang lain. Itu ibu-ibu, ya kan? Maka hidup harus kita nikmati. Nah, cara menikmatinya dengan benar. Tadi saya mau contohkan dengan makanan. Arak bakso mie, ya kan? Ya, bakso mie, bakso paling mie, ya kan? Ada bakso enak, ya kan? Bakso enak, masar gitu kan. Enak baksonya, ya kan? Tapi kalau ibu nikmati dalam kondisi panas langsung ditelen, tidak mendapatkan kenikmatan, nggak punya nilai itu makanan, bahkan merusak, motong kita kata Bu Haji, ya kan? Ya kan? Terbakar lidah kita, terbakar tenggorokan kita. Maka makanan yang enak tadi menjadi tidak memberi manfaat buat kita. Caranya menikmati itu, tunggu agak hangat dulu, ya kan? Kasih kecap, ya kan? Kasih saus, kasih bawang goreng dan segala macamnya. Maka nikmat. Nah, ibu-ibu yang kena hujan bisa masuk ke sini bergeser, ya kan? Di sini masih lowong nih di atas. Atau ingin menikmati hujan juga nggak apa-apa, ya kan? Karena hujan itu barokah, ya kan? Ya kan? Atau di dalam rumah boleh juga, ya. Di dalam rumah juga boleh. Masih kedengeran kok, ya kan? Ya. Jadi begitu, ya. Jadi hidup itu yang pertama nikmati. Bagaimana cara kita menikmati hidup? Ya kan, padahal kita ngerti bahwa hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, arak itu si becat, genta mati, ada yang lama kita mati, ya kan? Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakdimun wa la yastakhirun, ya kan? Ajal kita itu enggak ada yang bisa dimajukan, enggak, ya kan? Dimundurkan juga enggak, pas. Jadi nikmati hidup kita ini. Bagaimana cara menikmatinya? Ya tadi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang kita jalani di dunia ini kita bisa nikmati nanti di mana? Di akhirat, taman surga itu, ya kan? Itu caranya menikmati hidup. Bagaimana hidup kita di dunia ini bisa kita nikmati hasilnya nanti di akhirat. Itu namanya menikmati hidup, ya. Jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah sudah enggak peduli dengan manusia, ya kan? Oh, ini perkataannya Hasan Al-Basri, ya kan? Hasan Al-Basri, ya kan? Hasan Al-Basri bilang kalau Allah sudah tidak peduli dengan manusia, itu dibuat kita sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, hati-hati ibu-ibu mentegirang mesi demen gawe sindara pahalana, sindara nilaina. Maka hati-hati, jangan-jangan Allah sudah mulai melupakan kita.
maka becat tulak lepenta. Ya, itu yang harus kita lakukan hari ini. Ketika kita sudah mulai sibuk dengan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala, hati-hati. Ya, sang nejera milih barang ini si epenta. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl yang hari-hari kita bacakan, sampaikan ayat terakhir itu ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa membersamai orang yang takut kepada Allah dan orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Nah, mentawah biasa menggawe perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, itu tandanya Allah sudah mulai tidak mau membersamai kita. Hati-hati, jaga perbuatan kita ya. Jaga itu. Nah, menikmati hidup seperti itu. Berdua ide pau dua. Bagaimana cara menikmati itu? Berbagi. Ya, karena berbagi itu menimbulkan kebahagiaan, khususnya kebahagiaan di akhirat, ya kan? Itu dia. Jadi hidup itu nikmati, ya. Kita nikmati. Ya, cara menikmatinya tadi, ya kan? Jangan dirusak kenikmatan kita dengan hal-hal yang rusak. Karena marasiwa sampai yang tak kemaksiatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan itu bisa mematikan hati. Menuah mate atenta sakata bu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Jangan sampai penyesalan muncul ketika ibu-ibu sudah di dalam kubur. Ya, betapa banyak orang-orang yang sudah dikubur ya, mati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk berbuat baik, ya kan? Ya. Hidup pang aku semenit, hidup pang aku 5 menit. Engkau gawe perbuatan-perbuatan si kena, ya kan? Bersedekah minimal, ya kan? Karena ukuran kebaikan itu sedekah apa? Hadis Rasulullah SAW, siapa yang bersedekah seperti menghapuskan dosa sebagaimana air menghapus api, menyiram api, ya kan? Itu apa namanya permisalan sedekah. Sedekah ini bagaikan menghapus kedosaan sebagaimana air mematikan api, ya kan? Nah, itu cara menikmati hidup, itu bersedekah. Nikmati hidup yang diberikan oleh Allah. Sama dengan nikmati kehidupan sehat kita ini dengan membantu saudara kita yang sedang ditertimpa ujian, ya kan? Jangan malah sibuk ya lurang be na banjir dosana ini, bukan begitu. Ya. Jangan selalu mengatasnamakan musibah-musibah itu sebagai azab, enggak. Kadang-kadang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, nguji ite si sehat, menguji kita yang tidak kena apakah peduli dengan saudara kita yang lain, ya kan? Nah, itu dia. Jadi menikmati hidup, ya kan? Nggak apa-apa ya ibu-ibu yang masih kena hujan itu boleh. Ini masuk ke rumah nih. Ini kalau nggak muat ke rumah aja, masuk ke dalam nih, ada ruang tengah di situ. Atau dalam kamar juga boleh, itu dalam kamar. Silakan, ya kan? Insyaallah, ya kan? Masya Allah, ibu-ibu betul-betul menikmati ya, walaupun hujan nggak ada masalah, ya kan? Justru di hujan ini banyak-banyak berdoa, ya kan? Karena salah satu tempat mustajabnya doa adalah ketika hujan, ya kan? Ya. Dan doa yang istimewa itu adalah doa minta rezeki berupa husnul khotimah. Ya. Itu dia. Allahumma rzuqna bi husnil khotimah. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk husnul khotimah. Itu yang paling baik, ya kan? Minta husnul khotimah, ya kan? Yang kedua, setelah kita bisa menikmati hidup, bisa menjalankan apa yang harus kita jalankan, ketika kita punya anak, nikmati punya anak itu dinikmati. Nikmati gimana? Jadikan anak-anak kita ini sebagai aset-aset berharga buat kita. Punya orang tua juga dinikmatin, ya kan? Bagaimana cara menikmati punya orang tua? Ambil pahala sebanyak-banyaknya dari orang tua. Bagaimana caranya? Rawat dia. Ya, jangan buat dia menangis karena kesel. Buat dia menangis karena bahagia. Karena tangis itu juga ada tangis bahagia, ada tangis sedih, ya kan?
Itu caranya menikmati. Punya orang-orang yang bisa kita rawat hari ini, gitu kan? Nikmati itu ya kan. Dengan cara apa? Mengambil pahala sebanyak-banyaknya dari apa yang kita lakukan tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, jalani hidup, jalani kehidupan kita ini dengan benar, ya. Sebagaimana mobil, kalau mau mobil itu jalan di tempatnya, maka jalan di aspal yang sudah disediakan, maka dia nyaman, ya kan? Nyaman. Jalani hidup kita ini. Cara menjalani hidup adalah dengan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, ya kan? Nah, salah satu tanda kehidupan yang istimewa itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu dia. Salah satu tanda hidup yang baik adalah kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Harus terbrekeng, ibu-ibu. Ya. Lantarji al-ayamul lati madot, karena nggak kembali hari-hari yang telah lewat ini. Menjelui ini dah habiskan untuk tidak membuat kepahala, tidak membuat jariah, tidak membuat kebaikan, maka dia nggak akan balik, ya kan? Nggak akan balik. Maka berhitung hari ini, ya kan? Ya, karena dalam Islam juga kita disuruh untuk hasibu anfusakum, ya kan? Hitung diri kita dulu sebelum kita dihitung nanti di hari perhitungan, gitu ya. Itu cara menjalani hidup, ya. Menjalani hidup itu dengan cara tetap melaksanakan perintah Allah, ya kan, dengan segala konsekuensinya. Itu artinya sabar. Apa sabar itu? Sabar itu bukan ibu ditempeleng terus diam saja, bukan. Ya. Sabar itu bukan kita harus menerima hidup, enggak. Sabar itu adalah tetap melaksanakan kebaikan apapun resikonya. Itu namanya sabar. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, walaupun dia ditelentangkan di tengah padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih batu di dadanya sampai kabarnya rekah dadanya, ya kan? Tapi dia tetap mengucapkan ahadun ahad, Tuhanku satu, Tuhanku esa. Itu sabar. Ya. Jadi sabar itu apapun yang kita alami tidak merubah keimanan kita kepada Allah. Itu sabar. Mendengar arak terendahkan terus diam saja, itu bukan sabar, tapi pasrah, ya kan? Putus asa, maka ujungnya bunuh diri. Jangan gitu. Sabar, ya kan? Sabar itu tetap kita menjalankan rutinitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, apapun penderita, apapun yang kita hadapi. Walaupun kita miskin, nggak punya harta, nggak punya apapun yang bisa kita makan hari ini misalnya, sabar, tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap sholat, ya. Dah kada temu mangan jelo ini tetap sholat, ya. Ada suku cerita di sebuah kampung di Lombok ini, ada seorang nenek-nenek, ya kan. Sekarang beliau sudah nggak ada, tapi ini sebagai iktibar saja buat kita semua. Dia akan beribadah kuat ibadahnya kalau dia mendapatkan kenikmatan, ya kan, mendapat beras, mendapat apa, mendek aja, ndek nemili beribadah. Kenapa? Katanya, Allah nggak sayang sama saya, gimana? Gitu. Tapi ujung akhir hidup beliau bertaubat, alhamdulillah, ya kan. Tapi ini sebuah kisah nyata, ndak tengeno, ya kan. Jadi sabar itu apapun pendeta, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami hari ini, entah kondisi kita lagi tidak punya apapun, tetap kita sholat, tetap kita membaca Al-Quran, ya. Itu namanya sabar. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an, sebagaimana Sumayyah, ya kan, walaupun dia, ya kan, harus menghadapi siksaan yang luar biasa, ya kan, tetap dia tegar jalan Allah. Ada juga masih toh, ya kan, walaupun dia diancam ditenggelamkan di minyak yang panas, ya, tapi tidak membuat dia lari dari Allah, ya kan. Begitu juga Asiyah radhiyallahu anha, ya kan, istrinya Fir'aun, ya kan, nggak membuat dia jauh dari Allah walaupun suaminya orang yang paling buruk sedunia, gitu kan, gitu. Fir'aun itu kan orang yang paling buruk sedunia ini. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya tuh Tuhan. Itu namanya sabar, ya. Jangan seperti kisah tadi, mendek tebu beras, jejerai temili beribadah. Nah, itu.
Tetap itu sabar. Ya, karena nilai kita itu di situ tuh. Di kesabaran kita itu tempat nilai kita. Ya, semakin sabar kita, semakin kita dekat kepada Allah, ya kan? Maka di situ nilainya. Maka jalani hidup ini dengan benar. Kemudian yang ketiga, syukuri, ya kan? Saya harus mungkin memperingkas nih karena mau hujan besar ini kan. Ya, syukuri, ya kan? Hidup itu harus kita syukuri. Kita isi dengan kesyukuran. Punya uang berbagi, punya rezeki berbagi, ya kan? Apapun kita berbagi itu namanya mensyukuri. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya kan? Ya, sei bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya, ya kan? Poinnya di situ, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kondisi kehidupan kita hari ini yang penuh dengan tekanan? Intinya adalah kebaikan itu harus dimenangkan daripada keburukan. Ya kan? Kebenaran harus tetap dimenangkan. Jangan sampai keburukan mengalahkan kebenaran. Sama dengan fenomena-fenomena hari ini, banyak amal-amal yang ditampakkan itu ada alasannya. Contoh ini, kita minta sumbangan ini ditampakkan. Ya, kadang-kadang diputuin. Kenapa? Karena kebatilan sudah mulai menampakkan diri. Maka kebaikan harus ditampakkan agar kebatilan ini tidak lebih nampak dibandingkan kebaikan. Karena ayatnya begitu. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan harus lenyap. Ya, itu dia. Menjaman lain, kan ada orang-orang kadang zaman dulu banyak ibadah-ibadah yang disembunyikan. Kenapa? Karena kejahatan juga tersembunyi saat itu, ya kan? Nah, nangka bayangkan kalau kebaikan tidak kita munculkan, maka yang akan muncul adalah keburukan. Dan teori langitnya, teori dari Allah Subhanahu wa taala seperti firman-firmannya, jangan sampai keburukan mengalahkan kebaikan. Jangan sampai kejahatan mengalahkan kebenaran. Manakala sudah muncul kejahatan, maka kebaikan harus muncul juga untuk mengalahkan, bukan mengimbangi, ya kan? Nggak boleh diimbangi, dikalahkan, ya kan? Nah, itu yang ibu-ibu harus penting. Sama, dan kenapa ibu-ibu harus ngaji ke sini nampak banyak untuk mengalahkan kebatilan-kebatilan. Ketika musik-musik karaokean yang suka ada maksiatnya dimunculkan hari ini, maka pengajian harus lebih disemarakan. Itu caranya. Nah, itu poinnya ibu-ibu, ya. Maka kunci dalam hidup ini ada dalam Quran surat Furqan, Al-Furqan, surat yang ke-25. Ya, pada ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah, ya kan? Kecuali ia bertaubat, beriman dan beramal soleh, dosa-dosa mereka akan Allah tukar dengan pahala. Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi selue-lue kejahatan siwah lakuang ta, kemaksiatan, kemungkaran yang sudah kita kerjakan, kuncinya satu sekarang. Bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat dendek ulangin ya kan. Sida si kirang-kirang nungkulang sebelumnya, taubat jera nungkulang, ya kan. Jangan taubat sambal hari ini bilang pedes, enggak mau lagi makan, besok buat lagi gitu kan, jangan. Nah, itu namanya taubat sambal, ya kan. Nah, jadi taubatan nasuha. Dulu kita yang pernah berbuat buruk hari-hari sebelumnya, hari-hari yang telah lewat, hari ini bertaubat, beriman, karena dengan taubat kita menghapuskan kedosaan. Allah tukar. Allah menghapuskan dosa kita, tapi ingat, tidak menghapus catatan tetap arak oleh malaikat. Gunanya untuk apa? Biar nanti kita paham bahwa Allah sangat maha kuasa, maha rahman, maha rohim kepada kita, sehingga keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan dihapuskan oleh Allah. Nah, catatan tadi dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa Allah maha besar, ya, maha pemurah, hapusang dosanta. Nah, gitu dia. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Satu lagi poin yang, karena ibu-ibu sering berbicara tentang sholat, ada salah satu doa yang tidak boleh ibu lupa ketika sholat itu, ya kan?
Karena pada saat ibu mengucapkan kalimat itu, seluruh malaikat berebut mendoakan ibu. Kapan dia? Ya, ketika ada kalimat sami Allahu liman hamidah, ya kan? Itu kalimat luar biasa ya. Ketika kita bangkit dari ruku, di situ sami Allahu liman hamidah. Allah akan mendengarkan siapapun yang memujinya saat itu. Maka satu doa diajarkan oleh baginda SAW yang seluruh malaikat akan berebut. Apa dia? Hamdan kasiron thayyiban mubarakatan fi. Tidak boleh lupa itu. Walaupun awalnya ditambahkan Rabbana lakal hamd. Jangan sampai ketinggalan itu, ya kan? Itu seluruh malaikat berebut tuh, ya, berebut untuk mendoakan kita, mendoakan kebaikan buat kita. Ya kan? Leku tenang isi itu. Ya kan? Itu dia. Artinya apa? Allah sangat menghargai kita, memberikan nilai plus kepada kita manakala kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah di mana saja kita berada. Kalau kemarin kita sampaikan, beristighfarlah di mana saja kita berada. Entah di kantor, entah di pasar, entah di mana saja, perbanyak istighfar. Nah, sekarang perbanyak juga tahmid, kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ya, pun jerat salat itu disunnahkan kita untuk membaca tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian tahlil 33 kali, kemudian kita sempurnakan dengan kalimat itu. Masya Allah, ya kan, ibu-ibu hafal, ya kan, ya, itu diperbanyak ya kan, diperbanyak. Jangan sampai ketika selesai sholat malah tidak berdoa. Rugi, itu masa-masa paling bagus tuh. Masa-masa kita lagi bersih, lagi menghadap Allah, di situ kita banyak justru berdoa, ya kan. Lagi-lagi wudhu kita belum batal, ya kan. Lagi-lagi lisan kita belum mengeluarkan hal-hal yang buruk. Itu kesempatan kita setelah sholat tuh. Lagi masih bersih-bersihnya, ya. Lagi masih suci-sucinya. Mentua sampai balik kita tahu kadang-kadang nginjati tetein ayam segala macam, kita nggak paham. Tapi itulah indahnya Islam. Khusus buat ibu-ibu yang pakai gamis kadang-kadang, jadi jangan khawatir. Walaupun gamisnya menyentuh tanah, tapi gamis pertama itu mengenakan tanah, nanti di belakangnya itu menghapuskannya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, ya kan. Karena penting bagi kita untuk menutup aurat. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan karena hari juga agak mendung ini, ya kan, agak mendung. Ibu-ibu kebasahan gitu kan. Dan insya Allah banyak-banyak berdoa di saat hujan seperti ini. Banyak mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan orang-orang di sekeliling kita. Dan doakan orang-orang yang tidak bersama kita. Karena doa yang istimewa itu adalah mendoakan orang yang tidak tahu kita doakan, ya kan. Jadi doakan dia, sebut namanya bila perlu, sebut keluarga-keluarga kita yang jauh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.